Next. Baik Bapak Ibu, tentunya yang melandasi pelaksanaan PAJ ini beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Permenpan RB Nomor 1 2023 tentang profesional, juga Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2024 tentang OPK Permendikdasmen, dan juga yang peraturan terbaru terkait Permenpan Nomor 7 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawas hukum. Next. Bapak Ibu, kita juga disampaikan oleh Bu Dirjen bahwa untuk uji kompetensi itu terdiri dari dua, yaitu pertama terkait UKPJ atau uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan, dan juga UKPJ yaitu uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Nah, untuk UKPJ sendiri ada untuk JF guru, pamong belajar, dan pendidik, di mana masing-masing dari ahli pertama pemuda, ahli muda pekerja, ahli muda utama. Sedangkan untuk JF pamong dari ahli pertama pemuda dan ahli muda sampai ke ahli remaja, dan JF pemilik ahli pertama ahli muda remaja dan ahli muda utama. Sedangkan untuk UKPJ untuk saat ini tahunnya adalah dari JF pamong ahli pertama muda remaja dan juga JF pemilik ahli muda remaja dan utama. Nah, sedangkan untuk pengawas tadi sudah disampaikan oleh Bu Dirjen bahwa informasi segera muncul gitu ya. Next. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Bu Dirjen dan juga Pak Direktur bahwa memang pada tahun ini 2026 UKKJ ada sedikit perubahan ya, di mana Bapak Ibu dari pemerintah daerah yang dapat mengusulkan calon peserta UKKJ adalah pemerintah daerah yang telah memperoleh surat persetujuan kebutuhan jabatan fungsional guru dari Menpan RB. Memang ini menjadi ketentuan atau menjadi dasar utama karena untuk memastikan bahwa pengusulan yang dilakukan memang sudah sesuai dengan kebutuhan farmasi yang ditetapkan. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa memahami bahwa tahun ini memang kita memprioritas memang menetapkan dinas-dinas atau dinas-dinas atau pemerintah daerah bisa mengusulkan ketika sudah melaporkan surat persetujuan kebutuhan jabatan fungsional dari Menpan RB. Next. Nah, Bapak Ibu, kami sudah merekap karena memang waktu itu kami memberikan batasan gitu ya untuk para pemerintah daerah untuk melaporkan surat penetapan, dan kami sudah merekap memang dari 514 pemerintah kabupaten baru hanya 434 yang sudah melaporkan penetapan sedangkan yang sudah mengusulkan sebanyak 408 pemerintah kabupaten kota. Kalau dari pemerintah provinsi dari 38 yang sudah melaporkan ada 32, sedangkan sudah mengusulkan peserta ada 29, sedangkan dari kementerian atau lembaga lain dari 5 baru 1 yang sudah melaporkan Menpan RB dan sudah dari 507 baru ada 467 yang sudah melaporkan penetapan Menpan RB, sedangkan yang sudah sebanyak 438. Next. Nah, ini rekapannya mungkin nanti Bapak Ibu jika memang merasa gitu ya mengirimkan atau melaporkan, silakan nanti Bapak Ibu bisa melaporkan surat penetapannya persetujuan kebutuhan JF dari Menpan RB. Next. Ini kan Zoom tak rekam kok ngrungokne ning kok. Anu niku lho. Ningali napa kayak parkir niku Bapak Ibu sekondi. Karena tadi memang sebelum semuanya mengusulkan atau melaporkan surat penetapan persetujuan kebutuhan JF dari Menpan RB, jadi Bapak Ibu yang memang belum mengusulkan memang atau belum memperoleh surat persetujuan kebutuhan JF dari Menpan RB nanti tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti pada periode kedua, karena tahun ini seperti yang disampaikan Bu Dirjen bahwa kami melaksanakan UKKJ sebanyak 2 kali, sedangkan UKPJ 1 kali. Jadi Bapak Ibu yang memang belum, silakan mungkin bisa
memproses dulu surat persetujuan JF gurunya, dan jika sudah ada nanti bisa melakukan lagi dan bisa mengikuti untuk di periode 2 dan bisa mengusulkan. Jadi sepanjang Bapak Ibu sudah memperoleh sudah menunjukkan atau melaporkan persetujuan kebutuhan JF dari Menpan Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk mengusulkan calon peserta di periode kedua. Next. Izin Bapak Ibu kami menyampaikan terkait lini masa uji kompetensi. Next. Nah, Bapak Ibu tadi sudah sampaikan bahwa memang untuk tahun ini gitu ya, untuk UKKJ baik untuk JF guru, pamong belajar dan penilai kita melaksanakan sebanyak 2 periode dalam 1 tahun. Jadi nanti ada 2 kali pengusulan, juga nanti ada 2 kali pendaftaran. Sedangkan pada tahun ini untuk UKPJL memang kita baru 1 periode dan khusus untuk pamong belajar dan juga penilai. Next. Bapak Ibu, ini yang sudah kami coba susun. Jadi untuk UKKJ di periode 1 kita ada di periode untuk pengusulan sudah dilaksanakan sampai 30 April dan nanti mulai hari ini sampai dengan tanggal 8 Juni kita akan buka pendaftaran peserta. Jadi silakan peserta-peserta yang sudah di sekolah dinas melakukan pendaftaran secara mandiri nanti di Sendawa B. Dan nanti juga kami akan memberikan coaching klinik kepada para peserta, guru-guru yang memang sudah diusulkan. Setelah itu nanti akan ada verifikasi di tanggal 15 Juni. Nanti juga ada perbaikan, ada verifikasi kedua juga. Dan nanti akan ada pengumuman dan serta penjadwalan. Setelah itu juga nanti kita juga akan melaksanakan coaching klinik untuk penyampaian informasi terkait pelaksanaan tesnya, bagaimana tahapannya dan aturannya. Baru nanti kita akan melaksanakan tesnya. Jadi untuk tes tertulis kita rencanakan di tanggal 14 sampai 24 Juli, sedangkan untuk simulasi coaching wawancara secara daring di 18 sampai 24 Agustus. Dan setelah itu nanti kami akan mengolah dan untuk pengumuman kelulusan direncanakan di tanggal 9 sampai 11 September. Ini untuk periode pertama. Next. Nah, ini untuk periode kedua UKKJ JF Guru ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk UKKJ JF Guru dulu. Nah, untuk di periode kedua kita akan melakukan pengusulan kembali gitu di bulan September. Nanti juga akan pendaftaran di bulan September dan kita akan pelaksanaan tesnya direncanakan di tanggal 10 atau 15 November. Nanti untuk simulasi coachingnya di tanggal 30 sampai 4 Desember. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan kami juga merencanakan bahwa pengumuman kelulusannya ada di pertengahan Desember. Next. Nah, untuk pamong belajar memang ini kita ada sedikit perbedaan waktu, tapi tetap 2 periode. Jadi untuk UKKJ JF Pamong belajar nanti akan ada sosialisasi dan coaching klinik di minggu depan ya, misalnya minggu depan gitu ya, dan juga pendaftaran nanti juga akan ada verifikasi, pengumuman penjadwalan, ada coaching klinik dan untuk pelaksanaan tesnya ada di minggu pertama bulan Agustus dan untuk pengumuman kelulusannya ada di Agustus sampai minggu kedua September. Ini untuk UKKJ Pamong Belajar dan Penilik di periode pertama. Kalau tadi UKKJ Guru ini untuk Pamong dan Penilik. Next. Nah, untuk periode kedua ini nanti akan dibuka pada pertengahan minggu ketiga ya, 16 sampai 18 September. Untuk sosialisasi dan juga coaching kliniknya dan nanti juga akan selanjutnya pendaftaran untuk pengumumannya nanti di Oktober dan pelaksanaan tesnya di bulan November juga gitu ya. Diharapkan nanti Desember sudah bisa diumumkan kelulusannya. Next. Nah, sedangkan untuk UKPJL, untuk JF Pamong Belajar dan juga Pemilik, nanti untuk sosialisasi pendaftaran dan coachingnya akan direncanakan di bulan Agustus di 10 sampai 14 Agustus, nanti pendaftarannya di 17 Agustus sampai 4 September dan nanti akan ada pengumumannya di akhir September sampai awal November. Nanti untuk pelaksanaannya
di 10 sampai 18 November dan kami harapkan juga nanti selesai bisa di pertengahan di bulan Desember 2026. Ini untuk UKPJL, JE Pamong Belajar dan juga peneliti. Next. Bapak Ibu, kami berharap tentunya dalam pelaksanaan uji kompetensi kami tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya bantuan dari Bapak Ibu juga, tentunya dari PT juga itu sangat sangat kami harapkan gitu ya. Next, jadi ini untuk peran dan tugas dari masing-masing gitu ya, baik dari UPT, dari dinas dan juga kementerian lain. Jadi memang untuk kami sendiri nanti akan melaksanakan kita akan untuk sistem uji kompetensi untuk honorer asesor, pembekalan pengawas PFK, pembekalan asesor dan role play dan administrator OKJ, tim pemantauan OKJ dan tentunya juga untuk PFA dan pengelolaan OKJ. Sedangkan untuk UPT kami harapkan nanti untuk bisa bertanggung jawab atau bisa membantu di pemantauan pada saat pelaksanaan PKJ dan juga untuk pada saat verifikasi dan validasi data atau dokumen pendaftaran peserta PKJ. Sedangkan untuk dinas sendiri tentunya kami memohon bantuan dari Bapak Ibu dari pemerintah daerah untuk penyediaan kebutuhan TUK-nya. Setelah itu juga untuk pengawas pada saat pelaksanaan PKJ dan tentunya bersama-sama dengan UPT pada saat berkoordinasi pada saat atau berkolaborasi pada saat verifikasi dan validasi data dan dokumen pendaftaran PKJ. Sedangkan untuk kementerian atau lembaga lain melaksanakan seluruh tahapan poin-poin yang dilakukan pada saat pelaksanaan UKJ. Next. Nah, untuk Bapak Ibu dari UPT tentunya yang pertama tentunya perlu melakukan koordinasi sosialisasi dan juga pendampingan terhadap tim uji kompetensi daerah dan juga melakukan koordinasi dan juga peta dokumen pendaftaran calon peserta ahli muda dan magia bersama tim uji kompetensi daerah melakukan validasi terhadap TUK dan pengawas uji kompetensi yang diusulkan tim uji kompetensi daerah dan juga tentunya kami harapkan juga bantuannya bisa membantu pada saat coaching klinik kepada peserta uji kompetensi terkait persiapan dan juga pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan oleh tim uji kompetensi daerah dan tentunya melaksanakan atau melakukan pemantauan pada saat pelaksanaan uji kompetensi di masing-masing wilayahnya dan ini kami harapkan juga karena tidak menutup kemungkinan pasti banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya dari guru, makanya kami berharap dari tim OPT juga gitu membentuk tim pusat bantuan atau helpdesk. Next. Nah, sedangkan untuk tugas tim uji kompetensi daerah gitu tentunya melakukan verifikasi dan validasi data potensi peserta uji kompetensi. Bapak Ibu dari pemerintah daerah juga mengusulkan calon peserta uji kompetensi tentunya dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan, membantu juga untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi yang sama-sama dilakukan oleh PT gitu ya. Ini nanti silakan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan PT-nya dan memajukan usulan TUK dan pengawas melalui sistem uji kompetensi dan tentunya juga Bapak Ibu kami mohon bantuannya untuk melakukan sosialisasi kepada peserta uji kompetensi terkait persiapan dan pelaksanaan uji kompetensi dan sama halnya dengan UPT kami juga berharap Bapak Ibu dari daerah itu bisa membentuk dan juga menetapkan helpdesk atau pusat bantuan bagi peserta uji kompetensi karena tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tidak memungkinkan banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan jadi bisa nanti mungkin ditangani terlebih dahulu oleh tim uji kompetensi daerah. Nanti jika tidak bisa mungkin bisa ke tim UPT dan jika tim UPT juga tidak bisa nanti baru kami. Itu harapan dari kami gitu ya Bapak Ibu untuk kesuksesan atau kelancaran dari pelaksanaan PKJ ini. Next. Nah, sedangkan untuk tugas tim uji kompetensi dari kementerian atau lembaga lain
tentunya Bapak Ibu kami juga mohon bantuannya tentunya melakukan koordinasi dan koordinasi untuk data calon peserta uji kompetensi dengan BKN, dan Bapak Ibu juga mengajukan usulan calon peserta uji kompetensi kepada tim uji kompetensi pusat atau dalam halnya CTK, dan tentunya mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan. Dan Bapak Ibu juga kami mohon bantuannya juga tentunya melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi, dan juga mengusulkan TUK dan pengawas kepada tim uji kompetensi besar atau dalam hal ini adalah STTK, dan sama halnya dengan tim UPT dan juga pemerintah daerah, tim UK uji kompetensi daerah. Bapak Ibu kami harapkan juga membentuk tim helpdesk atau pusat bantuan pelaksanaan uji kompetensi, dan tentunya juga melaksanakan pemantauan dan pengawasan pada saat pelaksanaan uji kompetensi di masing-masing kementerian atau lembaga lain. Next. Bapak Ibu, berikut adalah persyaratan dan juga alat komunikasi untuk uji kompetensi. Next. Nah, untuk persyaratan pokoknya tentunya untuk persyaratan umum jadi peserta jadi memiliki kualifikasi tentunya paling enggak S1 dan atau S1 terapan. Jadi ini menjadi persyaratan umum dari peserta UKJ untuk memiliki kualifikasi pendidikan paling enggak S1 atau S1 terapan, menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang, menandatangani fakta integritas, memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu, memiliki nilai prestasi paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, tentunya ketersediaan lowongan kompetensi pada jenjang jabatan yang akan diduduki. Sedangkan untuk persyaratan dokumen yaitu ada hasil scan ijazah terakhir, hasil scan SK jabatan terakhir, hasil scan kenaikan pangkat terakhir, hasil scan PAK terakhir, dan juga dokumen penilaian hasil scan dokumen penilaian kinerja paling rendah baik dalam 1 terakhir, dan tentunya hasil scan fakta integritas dan dikandang di atas materai eksklusif. Next. Nah, Bapak Ibu, ini yang mungkin perlu Bapak Ibu perhatikan pada saat pelaksanaan uji kompetensi. Tentunya kami juga berharap ini bisa dilakukan gitu ya, dan memang ini menjadi hal atau syarat untuk terkait tes tempat uji kompetensi, karena memang pelaksanaan KJ melalui sistem artinya tentu harus memiliki koneksi internet luas. Selain itu juga akses lokasi yang mudah dijangkau sehingga nanti para peserta atau guru-guru juga bisa lebih mudah gitu ya untuk hadir gitu di TUK-nya, dan tentunya jangan nanti kan memadai karena saya sudah sampaikan bahwa menggunakan sistem pakai laptop gitu ya, jadi atau komputer nanti juga untuk satu ruang uji kompetensi memiliki kapasitas maksimal 30 peserta. Dan ini juga mohon diperhatikan ya Bapak Ibu ya, jadi tidak memaksakan karena memang kita syaratnya kita syaratnya itu maksimal 30 peserta, dan tentunya didampingi oleh pengawas ujian yang jelas. Next. Next, berikut adalah mekanisme uji kompetensi. Jadi Bapak Ibu memang saat ini kami sedang melaksanakan persiapan dan kami sudah melakukan koordinasi, saat ini ada sosialisasi, setelah itu ada sebelumnya ada pengumpulan, dan saat ini nanti setelah sosialisasi ada pendaftaran peserta, itu ada koordinasi dan validasi, serta pengembangan administrasi dan persiapan teknis. Nah, setelah itu nanti akan ada pelaksanaan uji kompetensinya sesuai di TUK yang sudah ditentukan, dan ada pemantauan dan juga pengawasan pelaksanaan uji kompetensi. Nah, selain itu nanti tindak lanjut dari pelaksanaan uji kompetensi itu adalah pengolahan data uji kompetensi dan pengumuman dan penetapan kelulusan uji kompetensi, dan tentunya nanti akan ada penerbitan sertifikat dan surat rekomendasi. Next. Bapak Ibu, untuk materi uji kompetensi nanti ada uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Untuk JF guru nanti ada kompetensi tekniknya adalah pedagogi profesional guru sosial kepribadian. Sedangkan untuk JF pamong belajar adalah pedagogi. Untuk JF penilik
pedagogi dan pedagogik profesional kepribadian dan sosial. Sedangkan untuk kompetensi media nanti ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, mengenal diri, dan lain pengelola perubahan, pengambil keputusan dan penilai sosial adalah perangkat kebangsaan. Next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah instrumen untuk KJJF dulu. Jadi untuk KKJ ahli pertama dan ke ahli muda, nanti untuk instrumennya menggunakan situational judgment test atau tes penilaian situasi. Sedangkan untuk UKKJ ahli muda remaja ini nanti akan ada 2, situational judgment test dan juga studi kasus. Sedangkan untuk UKKJ ahli remaja dan ahli utama adalah situational judgment test atau selanjutnya ada simulasi coaching dan juga wawancara. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk instrumen UKKJ dan UKPJ pamong belajar dan pemilik untuk Untuk UKKJ ahli pertama ke meja, UKPJL ahli pertama dan UKPJL ahli muda nanti akan instrumennya tes tertulis objektif, sedangkan UKKJ ahli muda ke ahli maja dan UKPJ ahli maja akan sama tes tertulis objektif, sedangkan untuk UKKJ ahli muda ke ahli utama dan juga UKPJ ahli utama akan ada 2 tes tertulis objektif dan juga wawancara. Next. Nah, Bapak Ibu, ini untuk alur komunikasi, jadi kami berharap nanti Bapak Ibu membentuk pusat bantuan. Jadi nanti mungkin dari peserta silakan jika ada kendala bisa hubungi dulu Helpdesk Dinas, nanti dari Dinas PT dan kita ke DCTK gitu. Sedangkan untuk KL lain silakan Bapak Ibu bisa langsung ke Helpdesk kementerian atau lembaga lain. Dan untuk informasi terkait UKKJ, Bapak Ibu silakan bisa mengunjungi portal informasi uji kompetensi yaitu di ujikompetensi.kemendikbud.go.id. Next. Ya, Bapak Ibu, berikut terima kasih Bapak Ibu tadi sudah kami sampaikan informasi. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Dan silakan untuk diskusi bisa disampaikan, tapi izin mungkin Mas Rizal, ini karena saya ditunggu oleh Pak Direktur juga Ibu Ramawati, nanti bisa dihandle oleh tim teman-teman dari tim UKKJ ya, nanti Mas Rizal, Bu Irma dan selanjutnya ya, mungkin itu ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Madi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Une atas pemaparan materi yang sangat komprehensif. Baik Bapak Ibu, mohon izin karena kita nanti akan berlanjut dari sosialisasi kepada teman-teman guru yang akan di sesi 10. Maka sesi tanya jawab kita akan langsung gabungkan saja Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, atensi, sinergi yang luar biasa dari Bapak Ibu, perwakilan dari Kementerian Lembaga lain, dari PT DKK, serta Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Arahan koordinasi dari Bapak Ibu sekalian akan menjadi kunci suksesnya pelaksanaan implementasi dari kompetensi kali ini di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Baik Bapak Ibu, mohon izin mungkin bagi Bapak Ibu yang kali ini ada agenda lain kami persilakan. Karena ini udah Bapak Ibu masih ikut berlanjut kita menyimak materi teknis pendaftaran pada sesi berikutnya. Kami akan sangat terbuka dan kami persilakan untuk tetap standby di ruang Zoom ini. Karena izin mengingatkan kembali Bapak Ibu, guru serta operator sekolah yang telah bergabung, mungkin tadi sudah ada ya Bapak Ibu ya yang telah bergabung di pukul 9 tadi. Kami mohon perkenan untuk tetap mengikuti hari ini apalagi ini ya Bapak Ibu ya. Karena agenda berikutnya adalah penyampaian materi inti mengenai pendaftaran uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru, yang mana untuk sesi berikutnya juga dilakukan secara live streaming ya Bapak Ibu ya. Mohon izin Bapak Ibu, demikian untuk sesi kita di pagi hari. Izin kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini ya. Tugasnya ganti. Tugasnya ganti Pak, yang belakang belum. Bentar, Pak. Dipiring. Bapak pengen nongkrong? Minta sapin. Piring aja. Minta kotek. Ini luar biasa. Kata. Boten ditambahin iki Pak. Nah ini kok pun wonten Lauk. kepala mbib. Nggih, monggo. Nggih, matur suwun. Piringnya habis, bentar Mas, ambil piring. Baik, selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi bagi seluruh guru hebat di seluruh penjuru Nusantara yang baru saja bergabung di ruang virtual ini, ataupun sebenarnya sudah ada yang sudah join ya dari sesi kita di pagi hari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru yang luar biasa, selamat datang kami ucapkan dan sesi khusus sosialisasi pendaftaran KKJ Jabatan Fungsional Guru tahun 2026. Bapak Ibu, secara khusus sesi ini kami dedikasikan untuk Bapak Ibu semua, para garda terdepan pendidikan calon peserta uji kompetensi kenaikan jenjang JF Guru. Kami sangat tahu Bapak Ibu, momentum kenaikan jenjang jabatan adalah salah satu langkah penting dalam perjalanan karir dan profesionalisme Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, 1 jam ke depan akan kita bahas bersama lebih tuntas lagi dari tim pukul jam 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengupas secara tuntas, membedah secara tajam dan praktis bagaimana alur pendaftaran serta bagaimana menaklukkan PKB agar proses pendaftaran Bapak Ibu berjalan lancar tanpa kendala teknis. Baik Bapak Ibu, sebelum kita panggil para tim ahli yang akan bersama kita selama jam ke depan, izinkan saya membuka sesi ini dengan sebaik pantun. Pergi ke kota membeli papan dirakit menjadi bangku. Selamat datang guru masa depan, mari bersiap naik jenjang baru. Baik Bapak Ibu yang mungkin karena memang kapasitas Zoom kita cukup terbatas dan sepertinya sudah memenuhi kapasitas maksimal ya Bapak Ibu ya di angka 3.000 peserta. Kami juga perkenalkan Bapak Ibu yang mengikuti sosialisasi ya secara teknis ini untuk dapat bergabung melalui siaran YouTube kami di YouTube Dijen GTK. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu juga yang nantinya ingin mengajukan pertanyaan yang hadir di Zoom, kami persilakan untuk dapat menggunakan fitur Q&A-nya, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin hadir secara virtual melalui streaming YouTube kami persilakan juga untuk dapat menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat, yang mana nanti pertanyaan terpilih akan dikurasi oleh tim panitia dan akan dibahas secara bersama dengan tim narasumber. Baik Bapak Ibu, izin kita akan langsung masuk saja ke materi pendaftaran peserta PKJ JF Guru tahun 2026 yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan dan dari tim teknis yang pada kesempatan luar biasa ini akan disampaikan oleh Ibu Irmawati. Pergi ke kota membeli selasi dicampur di dalam gelas. Kepada rekan tim teknis yang terkasih, silakan paparkan materi secara jelas. Kepada perwakilan tim teknis, Ibu Irma, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Made. Saya akan balas pantun dari Mas Made. Boleh Bapak Ibu sekalian, kita berbalas pantun dulu sebelum masuk pada materi utama. Burung dara terbangnya tinggi, hinggap sebentar di atas dahan. Terima kasih kepada MC yang membawa acara penuh kemeriahan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Yang kami hormati Bapak Direktur
Guru PAUD dan PNF, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasubdit di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu dari kementerian dan lembaga. Yang kami hormati Bapak Ibu dari unsur Dinas Pendidikan seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu PIC tim UPT dari seluruh Indonesia. Yang kami hormati yaitu Bapak Ibu guru calon peserta UKKJ tahun 2026 yang kami sangat banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan coaching klinik pada pagi hari ini. Semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Semoga hal ini berlaku selama-lamanya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya mau berikan satu buah pantun lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli alas kaki. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mari kita simak coaching klinik hari ini. Tepuk tangannya mana? Baik, Bapak Ibu semuanya, disilakan bisa men-share materi. Ada itunya kan apa urgensinya apa sih ya? Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Guru Dikmendiksus, sudah juga disampaikan oleh Ibu Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dan sudah juga disampaikan oleh Ibu Kasubdit PKPP dari Direktorat Dikmendiksus. Nah, saya sedikit merepeat kembali bahwa pada pagi hari ini kita akan melakukan coaching klinik pendaftaran calon peserta UKKJ untuk JF Guru tahun 2026. Kenapa Bapak Ibu kami lebih spesifikasi pada pertemuan coaching klinik pagi hari ini? Karena Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ini sebagai pembina 4 jabatan fungsional. Yang pertama adalah JF Guru, yang kedua adalah JF Pengawas Sekolah, dan yang ketiga adalah JF Pamong Belajar, dan yang keempat adalah JF Penilik. Nah, pada pertemuan coaching kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan coaching klinik pendaftaran calon peserta UKKJ JF Guru tahun 2026. Pak Har, Silakan. ini Pak Har, ini Pak Har aja. Ini Pak Har aja berarti ini. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Neng terkait dengan lini masa UKKJ. Namun tadi kami akan menyampaikan kembali ya yang lebih spesifik untuk UKKJ lini masa untuk UKKJ JF Guru. Kemudian kami juga akan menyampaikan terkait dengan alur pendaftaran dan persyaratan dokumen apa saja nantinya Bapak Ibu akan upload dalam sistem uji kompetensi. Ya. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan ya, saya repeat kembali bahwa pelaksanaan UKKJ JF Guru ini di tahun 2026 dilaksanakan dengan 2 periode, yaitu periode 1 yang akan dilaksanakan nanti di bulan Juli, yang mulai hari ini Bapak Ibu boleh melakukan pendaftaran. Kemudian yang periode 2 nanti akan kami sampaikan lini masanya, tolong disimak ya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu terkait dengan pengusulan oleh Dinas Pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang nantinya menjadi peserta UKKJ ini adalah
ya. Yang sekarang menjadi calon peserta adalah Bapak Ibu guru yang sudah diusulkan, ya, yang sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Ya. Kapan itu pengusulannya? Yaitu tanggal 15 sampai dengan 30 April. Itu ya Bapak Ibu ya. Berarti sehingga pada hari ini kami melakukan coaching klinik kepada Bapak Ibu yang sudah diusulkan. Bisa disimak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mulai hari ini yaitu tanggal 2 Juni sampai dengan 8 Juni itu adalah proses pendaftaran. Di mana pendaftarannya Bapak Ibu? Ya, peserta disuruh oleh dinas. Ya, pendaftaran itu dilakukan secara mandiri oleh peserta melalui SIM PKB. Melalui sistem uji kompetensi ya Bapak Ibu ya, atau biasa kita kenal dengan sistem SIM PKB. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendaftar dan sudah memasukkan dokumen, nah itu pada tanggal 9 sampai dengan 15 Juni itu dokumen-dokumen Bapak Ibu itu diverifikasi. Yang biasa kami sebut dengan verifikasi awal atau verifikasi pertama. Ya. Kemudian Bapak Ibu, nah Bapak Ibu kenapa pentingnya lini masa ini kami sampaikan pada saat coaching klinik? Karena biasanya pada saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran dan mengupload dokumen, ternyata ada dokumen yang masih keliru ya menguploadnya. Nah itulah tadi perlu dilakukan verifikasi. Nah siapa yang melakukan verifikasi ini Bapak Ibu? Nah verifikasi dilakukan oleh tim uji kompetensi yang nantinya kalau di daerah untuk kementerian lembaga lain oleh tim kementerian lembaga lain tim uji kompetensi ya, kemudian untuk Bapak Ibu guru yang di bawah naungan pemerintah daerah itu akan diverifikasi oleh tim uji kompetensi yaitu di UPT. Di UPT kami yaitu BBGTK, BGTK, KGTK. Yang mana bisa melibatkan Dinas Pendidikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pelaksanaan itu tanggal 5 sampai dengan 15 Juni ini dicatat. Kenapa Bapak Ibu saya minta mencatatnya, jadwalnya, lini masanya? Karena pada saat tanggal 5 sampai dengan 15 Juni itu setelah itu nanti Bapak Ibu tolong untuk mengecek kembali SIM PKB-nya. Siapa tahu ternyata dokumen Bapak Ibu ada perbaikan. Nah, kami memberikan jadwal namanya perbaikan. Perbaikan ini dilakukan ramah diri oleh peserta sesuai hasil verbal. Jadi Bapak Ibu nantinya jangan kaget, kok saya tidak keluar nama saya dalam perbaikan dokumen, berarti itu namanya dokumen Bapak Ibu sudah lengkap, sudah sesuai. Nah, nanti ada yang ternyata penolakan atau ketika dilakukan penolakan maka Bapak Ibu tolong diperbaiki karena jadwal perbaikan, karena kami memberikan jadwal perbaikan yang di dalam lini masa kami itu tanggal 17 sampai dengan 19 Juni gitu Bapak Ibu. Nah setelah tanggal 19 Juni di tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 kami melakukan verifikasi kembali Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu ada perbaikan dokumen, maka perbaikan dokumen ini jangan Bapak Ibu sepelekan saja. Udah deh, nanti juga ketika saya perbaiki benar dan tidaknya pasti keterima nih. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena apa? Kami tim uji kompetensi melakukan verifikasi yang biasa disebut dengan verifikasi kedua. Kapan pelaksanaan verifikasi kedua ini? Yaitu tanggal 22 sampai 24. Ada pertanyaan, Bu, saya melakukan verifikasi, sudah melakukan perbaikan, tapi kok saya nggak masuk sebagai peserta uji kompetensi? Mohon maaf, Ibu memang, Bapak Ibu memang sudah melakukan perbaikan, kemungkinan besar kekeliruan lagi dokumennya. Nah, ini tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Nah, jadi perbaikan hanya dilakukan satu kali. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau Bapak Ibu memasukkan perbaikan di tanggal 25 Juni, 26 Juni dan seterusnya, maka
itu sudah ketolak sama tim kami, sudah tidak bisa. Kenapa? Karena memang lini masa ini penting banget kami sampaikan di dalam coaching klinik pendaftaran ini. Itu ya Bapak Ibu, semoga bisa disimak. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan perbaikan bagi peserta yang ada perbaikan, maka di tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 Juni itu ada pengumuman penjadwalan. Untuk itu Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, mohon kiranya ketika sudah melakukan pendaftaran, sering-seringlah membuka aplikasi sistem uji kompetensi. Kenapa? Karena kekhawatirannya bisa terjadi lupa. Ya, oh maaf saya nggak tahu, ternyata sudah selesai ujian seperti itu. Jadi tolong sering-seringlah membuka website uji kompetensi, membuka sistem uji kompetensi. Kenapa? Karena di tanggal 25 sampai dengan 30 itu ada Assalamualaikum. lulus verifikasi dan validasi. Jadi Bapak Ibu, Hari kita ini itu toh. ada dua. Oh ya, besok sama Kemis. Hari ini sama Kemis toh. EJFA. Hari ini sama Rebu. Muda ke Madya itu ada 2 kali proses Bapak Ibu. Iya ya. Proses seleksinya. Betul. Yang pertama, seleksi dokumennya. Oh, Jadi ngaten. dokumen itu kita Berarti seleksi. Kemis. Tadi melalui verifikasi. Kemudian yang kedua apa? Ada yang namanya tes tulis. Iya, cuma Nah, pada saat tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 Juni itu ada yang cuma nek anunil hari ini nggak apa-apa, sing jenengan mau loh, angkot-angkot Bisa dipaham, persiapan ya? ini nggak apa-apa. Nah, gitu. kemudian ketika Bapak Ibu mau ujian itu Ada ada ini yang aja. namanya sesi coaching klinik lagi Bapak Ibu. Nah, sesi penyampaian gimana dan Nggih. coaching klinik ini Oh. adalah Recording in progress. terkait pelaksanaan tes tahapan dan aturan yang berlaku. Lah besok ora wis Nah, ujian. itu Bapak Ibu. Masa sik jualan? Nah, kapan dilaksanakan? Dilaksanakan pada tanggal 9 Lemput dong. sampai dengan 10 Juli. Nah, hari ini aja. Nah, kemudian Bapak Ibu ada yang selanjutnya setelah ada jadwal, kemudian Bapak Ibu sebelum ujian itu ada coaching klinik dulu, kemudian ada pelaksanaan tes. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Neng ya di sosialisasi bagi yang mengikuti sosialisasi tadi. Nah, pelaksanaan tes itu ada 2, Bapak Ibu. Nggih. Yang pertama Ya, hari ada ini tes ya. tertulis, yaitu tes tertulis ini untuk itu Bapak Ibu tadi saya sampaikan untuk JF ahli pertama Maksudnya ke jualannya muda, leren sik sing JF ahli kono muda Pak dan Samsul. ke Madya. Soalnya kemarin Itu ya, ada tes tulis. sing Tes depan tulisnya kelas itu loh apa maksudnya. saja sih? Nah, tes tulisnya terkait dengan SJT. Ya, itu loh maksud Atau saya. biasa kita kenal dengan bahasa Nggih. Sundanya itu Sampun. Bukan kaji. Kemudian Penanganannya ada tak studi rekam. kasus. Namanya tes kedua adalah simulasi coaching dan wawancara. Ini dilaksanakan secara daring. Nah, poin 2 simulasi coaching dan wawancara kita tingkatnya CW ini dikhususkan bagi calon peserta pengajuan jenjang ahli madya ke ahli utama. Jadi tidak semua jenjang mengikuti poin 2 ini simulasi coaching dan wawancara Bapak Ibu. Nah, kapan pelaksanaannya? Nah, untuk yang tes tulis dilaksanakan di tanggal tanggal 14 sampai dengan 24 Juli. Nah, untuk simulasi coaching dan wawancara ini dilaksanakan di tanggal 18 sampai dengan 24 Agustus 2026. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengikuti tes, itu kami dari tim asesmen melakukan pengolahan data hasil uji kompetensi tersebut. Nah, kami juga punya rentang waktu, yaitu dari tanggal 26 sampai dengan 28 Agustus. Itu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu di tanggal 9 sampai dengan 11 September 2026 itu ada pengumuman kelulusan untuk periode 1 Bapak Ibu. Bisa jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan selanjutnya Pak. Halo. Maaf Pak, ya belum masih ada 1.
satu slide yang kelewat periode 2. Iya, bagus. Nah, tadi sudah saya sampaikan Pak, ada bahwa pelaksanaan UKKJ di tahun 2026 ini ada 2 kali pelaksanaan. Periode 1 setelah pengumuman di bulan September, lanjut kami juga akan melakukan periode 2. Nah, yang mana pelaksanaan di periode 2 itu ada pengusulan kembali Bapak Ibu. Kapan pengusulan kembali? Yaitu di tanggal 9 sampai dengan 15 September. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pendaftaran peserta. Nah, pendaftaran peserta ini Bapak Ibu, jadi tidak ada lagi sosialisasi dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Kita dari setelah pengusulan langsung dilakukan pendaftaran peserta. Nah, pendaftaran peserta ini untuk periode 2 tanggal 18 sampai dengan 25 September 2026. Kemudian dilakukan juga seperti tadi, ada verifikasi, ada perbaikan, kemudian dilakukan lagi verifikasi kedua, kemudian ada pengumuman, ada coaching klinik, kemudian ada pelaksanaan tes, dilakukan pengolahan data sampai pada pengumuman kelulusan untuk di periode 2 sama seperti periode 1 rentangnya, cuman yang membedakan bahwa di periode 1 ada pengusulan, ada sosialisasi, ada coaching klinik. Di periode 2 kami tiadakan karena sudah sekaligus pada pelaksanaan di hari ini. Nah, nanti di periode 2 juga sama ya, kemudian ada pengumuman kelulusan. Kapan pengumuman kelulusan itu? Yaitu di tanggal 17 sampai dengan 18 Desember 2026. Oke, assalamualaikum. Iya. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kita saya sudah sampaikan kita masuk pada alur pendaftaran. Nah, bagaimana alur pendaftaran ini? Mungkin dalam Zoom ini sudah banyak teman-teman yang sudah pernah mengikuti UKKJ namun belum lulus. Bapak Ibu ya. Nah, kami mengulang kembali ya alur pendaftaran. Yang pertama, Bapak Ibu kan semuanya sudah memiliki akun SIM PKB ya. Kalau sudah dipanggil mereka sudah siap-siap membersihkan akun SIM PKB. Sudah keliling-keliling. Nah, melalui akun SIM PKB tersebut Bapak Ibu melakukan login. Ya, login, kemudian setelah Bapak Ibu login, nek internalnya rapopo jajal konfirmasi kesediaan. Nek outsourcing jam 2 sudah mulai bersih-bersih soalnya. Kalau bersedia maka bersedia atau tidak. Ya, Ipul karo Mas Riki ngono ya, klik kalau bersedia, jika tidak bersedia jam berapa? Untuk melakukan klik pada jam 2. fitur yang sudah diberikan di dalam sistem. Kemudian setelah pilih konfirmasi kesediaan, ada konfirmasi pendaftaran. Apabila Bapak Ibu mengklik bersedia, maka dilanjutkan dengan konfirmasi pendaftaran. Ketika Bapak Ibu melakukan konfirmasi pendaftaran, maka dilanjutkan dengan pengisian biodata diri atau CV. Nah, setelah semuanya sudah Bapak Ibu melakukan pengisian biodata, kemudian ada yang namanya unggah dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini ada aturan-aturannya, yaitu dokumen-dokumen apa saja yang harus kita upload. Yang pertama tadi adalah ijazah terakhir, Bapak Ibu. Kenapa harus ada ijazah terakhir? Ya, karena kemungkinan besar di antara Bapak Ibu ada yang yang masih atau belum S1 tapi sudah ikut. Nah, ini Bapak Ibu mengikuti UKKJ harus S1 karena ini untuk kenaikan jenjang jabatan. Ya, ijazah terakhir. Kemudian ada SK jabatan terakhir. Nah, yang ini nih, kemudian SK kenaikan pangkat terakhir, PAK terakhir, PAK terakhir, dan penilaian predikat kinerja 2025. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang paling terakhir adalah fakta integritas. Nah, dokumen-dokumen yang ke-6 item ini kemudian diunggah Bapak Ibu, kemudian diajukan lagi di dalam sistem ya. Kemudian Bapak Ibu silakan kirim berkas melalui sistem.
Jelas ya Bapak Ibu, nanti untuk lebih jelas tentang alur pendaftaran itu akan disampaikan oleh tim sistem kami. Gitu. Silakan Bapak. Yes. Nah, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan persyaratan dokumen. Nah, persyaratan dokumen ini pertama hasil pindes ijazah terakhir sudah saya sampaikan ya. Ijazah terakhir ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya ternyata peserta ini ya diusulkan ternyata belum S1. Kemudian tadi untuk yang JF ahli madya ke JF ahli utama tentu memiliki ijazah terakhir dengan ketentuan tertentu. Kemudian hasil pindeskan SK jabatan terakhir. Nah, ini penting juga Bapak Ibu, SK jabatan terakhir. Misalkan Bapak Ibu dari SK jabatan terakhir dari JF ahli pertama, berarti memiliki SK jabatan terakhir di ahli pertama karena mau naik ke ahli muda. Begitu pula seterusnya SK jabatan terakhir dari JF ahli muda ke JF ahli madya dan seterusnya. Nah, nanti akan kami berikan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga adalah hasil pindeskan SK kenaikan pangkat terakhir di kenaikan jabatan dan ada SK kenaikan pangkat. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah jabatan fungsional guru ya. Jadi ada 2 SK-nya. Ada SK kenaikan pangkat, SK kenaikan jabatan yaitu jabatan ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama. Nah, ada SK kenaikan pangkat yaitu pangkat kenaikan pangkat 3A, 3B, 3C dan seterusnya. Bisa jelas ya Pak Bapak Ibu ya. Kemudian hasil pindeskan PAK terakhir, PAK terakhir, ya. Nah, kemudian apalagi hasil pindeskan dokumen penilaian predikat kinerja yang paling rendah baik untuk 1 tahun terakhir kan kita ada ya penilaian kinerja tahun terakhir. Kemudian hasil pindeskan fakta integritas yang ditandatangani di atas materai. Nah, materainya juga ini Bapak Ibu di materai 10.000. Materai 10.000. Oke ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, silakan Pak dilanjutkan. Lanjut. Oke, nah ini Bapak Ibu saya mohon maaf kami blurkan karena saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana contoh ijazah terakhir. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selanjut Pak. Nah, ini contoh SK jabatan terakhir. Bapak Ibu lihat ya, jadi seperti ini SK jabatan terakhir. Ternyata terhitung mulai tanggal berapa selanjutnya. Jabatan dalam SK jabatan sesuai dengan UKKJ yang diikuti. Tadi sudah saya jelaskan. Lanjut Pak. Nah, selanjutnya ini kami berikan contohnya surat keterangan pengganti SK jabatan. Nah, ini Bapak Ibu di tahun 2024 ya, 2025 kami masih menggunakan surat keterangan pengganti SK jabatan. Nah, itu kenapa? Karena ternyata karena transisi Bapak Ibu dari yang sebelumnya Bapak Ibu kan belum mungkin di sini di dalam Zoom ada yang saya tidak memiliki jabatan SK jabatan ahli pertama gitu. Tapi tiba-tiba langsung jadi ahli muda karena dulu kan kita Bapak Ibu guru secara jenjang jabatan adalah guru muda, guru madya seperti itu ya. Dan sebelum-sebelumnya lagi ada yang lebih berbeda. Nah, sekarang setelah keluarnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, maka jenjang jabatan dengan menggunakan kata ahli di depannya. Jenjang guru ahli muda, ahli pertama, jenjang guru ahli muda, ahli madya dan ahli utama. Jadi Bapak ini kami berikan contoh surat keterangan pengganti SK apabila Bapak Ibu tidak memiliki SK jabatan terakhir bagi yang bagi Bapak Ibu guru yang sudah naik jenjang jabatan sebelum keluarnya Permenpan tersebut.
gitu. Bisa jelas ya? Nah, lanjut Pak. Ini contoh SK kenaikan pangkat terakhir, jadi seperti ini. Lanjut. Halo, lanjut. Nah, ini contoh pak terakhir. Nah, ini Bapak Ibu yang contoh pak terakhir, Bapak Ibu lihat untuk ahli pertama ke ahli muda, ya maksimal berapa tadi 100. Ahli muda ke ahli madya maksimal di 200. Kemudian dan seterusnya madya ke utama di 450. Jadi ini contoh pak terakhir. Lanjut. Nah, ini contoh penilaian prestasi kerja. Nah, penilaian prestasi kerja ini minimal baik. UPN-nya Silakan Bu lanjut. Yuli Marceng. Nah, ini Bapak Ibu ada fakta integritas di mana yang bisa Bapak Ibu peroleh melalui sistem. Nanti Bapak download, kemudian diisi, kemudian diupload kembali bersama dengan dokumen lainnya. Nah, Bapak Ibu ini ada ya tadi udah template-nya udah dari kami, kemudian nah dalam fakta integritas tadi inilah Bapak Ibu yang nantinya akan diberikan materai 10.000. Nah, untuk materai yang digunakan boleh menggunakan materai yang materai, boleh menggunakan materai yang konvensional. Silakan dilanjutkan, Mas. Otomatis berarti. Lanjut. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tata cara dalam menempelkan materai apabila menggunakan materai yang konvensional. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu alur komunikasi. Oke. Nah, selanjutnya tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Eneng terkait dengan alur komunikasi ketika Bapak Ibu mendapatkan permasalahan di dalam mengupload, dalam dalam pendaftaran UKKJ ini, maka kemana Bapak Ibu harus bertanya. Nah, ini kami berikan alur komunikasinya. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa kami tim asesmen itu memiliki tim helpdesk. Ya, dari mana Bapak Ibu bisa mengetahui tim helpdesk tersebut? Bapak Ibu bisa melihat pada surat-surat kami, pada website kami itu ada tim nama-nama dan nomor kontak tim helpdesk. Kemudian selain itu, nah ini Bapak Ibu bisa lihat dari peserta ya Bapak Ibu calon peserta langsung kepada pusat bantuan helpdesk, baik untuk guru di bawah naungan kementerian lembaga lain, berarti ke helpdesk kementerian lembaga lainnya. Nah, kemudian nanti tim helpdesk kementerian lembaga lain bisa menghubungi juga pusat bantuan atau helpdesk Dirjen GTK gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagi teman-teman yang ada di daerah, ya, bagi teman-teman peserta, bagaimana alur komunikasinya dari peserta bisa ke PIC Pusat Bantuan Helpdesk Dinas. Jadi Bapak Ibu tidak langsung kucuk-kucuk menghubungi kami dari pusat, tapi Bapak Ibu bisa menghubungi melalui PIC Dinas Pendidikan, ya, atau Helpdesk Dinas Pendidikan. Jadi ditanya Dinas Pendidikan, ya Bapak Ibu, saya bisa bertemu dengan tim Helpdesk untuk UKKJ. Kemudian dari tim helpdesk dinas ternyata tidak bisa atau belum bisa memberikan solusi yang tepat, maka disilakan dari tim helpdesk dinas ke pusat bantuan helpdesk UPT. Bisa langsung ke UPT kami. Ya, itu mungkin dari kalau sesuai daerahnya masing-masing ya. Berarti kalau Bapak Ibu di kabupaten, posisi UPT biasanya ada di provinsi, bisa ke pusat bantuan atau helpdesk UPT Dirjen GTK. Kemudian dari helpdesk Dirjen GTK bisa ke pusat bantuan helpdesk Dirjen GTK.
bisa seperti itu ya, atau kebetulan kami juga punya grup, bisa langsung disampaikan melalui grup. Nah, namun Bapak Ibu tadi saya sampaikan, oh ternyata peserta kesulitan langsung ke dinas, nggak mau, saya langsung ke pusat, nggak apa-apa juga Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu langsung ke helpdesk kami, bukan langsung ke ke kementerian, meng-WA dan sebagainya, tapi kami memberikan beginilah alur komunikasi yang sesungguhnya pada tim asesmen Direktorat Jenderal GTK. Lanjut. Belum. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim sistem kami dan akan diserahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Irma atas paparan komprehensifnya. Baik, tentunya Bapak Ibu yang telah hadir juga semakin berharap dapat mengatasi melalui sistem informasi yang sudah disediakan. Selanjutnya kita akan mendaftar melalui sistem PKB yang akan dipandu oleh tim SIM PKB. Kepada tim SIM PKB kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan terkait aturan di masa serta alur secara umum gitu ya dari Bu Irma. Mungkin saya akan coba menajamkan lebih dalam lagi terkait dari sisi teknisnya ya, dari sisi aplikasi. Jadi memang seperti disampaikan Bu Irma tadi, jadi tahun ini itu juga ada penyesuaian, bukan hanya secara aturan tapi juga secara sistem. Kita ada enhancement. Jadi saat ini di sistem uji kompetensi itu kita juga sudah terintegrasi dengan BKN dan juga ruang GTK. Nah, sehingga data-data yang sebelumnya pada pelaksanaan sebelumnya itu di manual, saat ini itu langsung diambil atau ditarik datanya dari BKN dan juga ruang GTK. Nah, sehingga nanti ketika ada penyesuaian data, perlu update-nya adalah di BKN dan juga ruang GTK gitu ya. Jadi biar datanya saling tersinkronisasi. Nah, secara alur sistem gitu ya. Nah ini tadi jadi ada konfirmasi kesediaan. Nah ini nanti hanya muncul pada peserta yang sudah diusulkan oleh dinas gitu. Nah kemudian nanti setelah konfirmasi jika bersedia akan mengarahkan ke cek persyaratan. Ini juga karena sudah terintegrasi, nanti kita akan otomasi pengecekannya. Jadi untuk data jabatan fungsional, masa kerja jabatan, pangkat golongan, masa kerja golongan dan juga pendidikan terakhir, ini akan mengacu ke datanya BKN gitu ya. Nah sedangkan untuk data pemilihan kinerja, ini nanti kita akan mengacunya ke ruang GTK gitu kan. Jadi jika ada pada saat daftar kemudian ada ketidaksesuaian terkait data-data ini, nah silakan Bapak Ibu sesuaikan kemana update datanya gitu ya. Jadi kalau yang terkait 5 poin di sebelah kiri, nah itu berarti update-nya ke BKN. Nah sedangkan untuk yang penilaian kinerja ini update-nya di ruang GTK. Nah setelah itu jika Bapak Ibu secara cek persyaratan itu lolos semua, jadi nanti ada checklist-nya. Nah itu nanti silakan lanjut ke proses pengisian informasi umum. Nah jadi karena tadi sudah banyak data yang diambil dari BKN dan juga ruang GTK, ya nanti di pengisian informasi umum ini harusnya tidak lebih akan lebih sedikit gitu ya data yang diisikan. Kemudian juga ada pengisian data pelatihan dan juga unggah dokumen persyaratan gitu ya. Nah nanti yang diunggah ada ijazah terakhir, sedangkan salinan PNK kredit, PNK kinerja dan juga fakta integritas. Jadi walaupun kita tadi sudah terintegrasi data, cuman ya kita juga butuh beberapa data untuk membandingkan lah gitu ya kesesuaian datanya. Nah khusus untuk PNK karena PNK saat ini belum terintegrasi, jadi
nanti mau diunggah, ya nanti itu akan jadi acuan dari rekan-rekan verifikator untuk mengecek gitu ya terkait persyaratan angka kreditnya sudah memenuhi atau belum, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelahnya sabit pendaftaran atau kirim berkas, nah itu nanti datanya terkirim gitu ya. Jadi pastikan setelah mengisi semua data yang ada di proses pendaftaran ini, klik juga sabit pendaftaran atau kirim berkas gitu ya. Jadi karena data itu belum dianggap mendaftar ketika belum klik submit, seperti itu. Nah, alurnya seperti apa? Nanti pada saat login pertama kali, Bapak Ibu akan yang sudah diusulkan gitu ya, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nanti tinggal dipilih apakah ingin mengikuti atau tidak mengikuti. Kalau tidak mengikuti, nanti Bapak Ibu diarahkan diwajibkan gitu ya, mengisikan alasannya apa. Nah, kemudian nanti ketika berubah pikiran pun bisa diubah gitu ya status kebersediaannya. Misalnya mau yang tadinya tidak mengikuti terus setelah beberapa pertimbangan gitu ya, jadinya yang mengikuti. Nah, ini juga bisa diubah gitu ya, konfirmasi kesediaannya. Nah, kemudian nanti setelah ketika bersedia, itu nanti sistem akan mengecek gitu ya persyaratan dari Bapak Ibu. Apakah sudah memenuhi sesuai dengan jenjangnya, misalnya di sini adalah contohnya untuk ahli pertama bisa gitu ya. Jadi jabatan fungsional harus guru ahli pertama gitu ya. Kemudian masa jabatan fungsionalnya minimal 1 tahun, masa tulang minimalnya 3B dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan cek gitu ya status datanya di backend seperti apa, dan kemudian juga untuk kinerja ini satu tahun terakhir ya, jadi mulai dari 2025 itu statusnya apakah memenuhi atau tidak. Nah, kalau memenuhi baru Bapak Ibu bisa klik daftar gitu ya. Nah, misalnya ternyata ada data yang tidak sesuai atau sebenarnya Bapak Ibu itu memenuhi syarat gitu ya, cuman belum terupdate datanya, nah silakan lakukan update dulu datanya, baik itu ke BKN ataupun ke ruang GTK, seperti itu. Nah, kemudian nanti bisa diklik daftar. Sudah tahu. Nah, kemudian nanti di halaman ini Bapak Ibu bisa melengkapi biodata diri gitu ya. Jadi selama statusnya ini status masih X gitu ya. Jadi belum bisa kirim berkas. Nah, ketika diklik biodata diri, Bapak Ibu diharapkan melengkapi 3 komponen data tadi. Jadi ada CV informasi umum, kemudian pelatihan, dan juga dokumen penting. Nah, cara ngisinya atau melengkapinya adalah nanti tinggal di scroll ke bawah, kemudian per masing-masing section data ini diklik, nanti dia akan nge-expand gitu ya. Nah, kemudian nanti tinggal klik tombol ubah di sebelah kanan. Nah, nanti setelah diklik tombol ubah, nah ini data-data yang harus Bapak Ibu lengkapi gitu. Jadi ada alamat, kemudian angka kreditnya berapa saat ini gitu ya, kemudian bacaan biangku, mata pelajaran, jabatan atau tugas tambahan, minimal 2 tahun terakhir, kemudian nama instansi pendidikan terakhirnya apa gitu ya. Jadi misal S1-nya di mana terakhir gitu, kemudian bidang pendidikannya apa, jurusannya apa, serta juga menginputkan email alternatif gitu ya, dan juga email belajar.id. Nah, serta kontak nomor HP dan juga kontak yang terhubung dengan WA, seperti itu. Nah, kemudian jika sudah melengkapi informasi umum tadi, Bapak Ibu diwajibkan, jadi 3 komponen ini sifatnya wajib diisi ya, kemudian diisikan pelatihan yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian nanti ada 3 data yang perlu diisi, jadi nama pelatihannya apa, kemudian tanggal penyelenggaraannya, sama instansi penyelenggaranya siapa gitu ya. Nah, ini maksimal 3, jadi bisa dipilih yang menurut Bapak Ibu paling bergengsi lah gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah dilengkapi, Bapak Ibu bisa melengkapi 4 dokumen ini ya. Jadi ijazah terakhir, salinan PAK, kemudian pelayanan. Juga template-nya di sini tinggal itu nanti dilengkapi dan
ditandatangan gitu ya, dan juga di scan kemudian diunggah kembali. Nah, setelah melengkapi data-data tadi, nah ini nanti di beranda itu akan otomatis berubah statusnya jadi checklist gitu ya. Nah, ketika udah checklist seperti ini, baru Bapak Ibu bisa melakukan kirim berkas. Nah, nanti setelah kirim berkas, kemudian selama masa pendaftaran gitu ya, misalkan kita pendaftaran mulai nanti siang sampai dengan nanti tanggal 8 gitu ya. Bekasnya kayak godang ya. Ketika itu Bapak Ibu udah submit gitu ya, kemudian di tengah-tengah jalan godang cek mawon. lagi ternyata ada data yang Pun dilepas nama dereng. biru atau ada yang misalnya tadi dalam pelatihan kayaknya mendingan Anu mawon, kiduli masjid jangan taruh ngajeng irian mawon. Biasanya dilebetne. Berkasnya, pengajuan berkasnya, klik di sini nanti baru bisa melakukan revisi. Nah, begitupun nanti ketika ada revisi dari hasil verbal gitu ya, nanti akan diinformasikan juga di bagian sini. Nanti keterangan dari tim verbalnya apa, nanti silakan Bapak Ibu batal pengajuan berkas dulu, kemudian direvisi. Nah, nanti kemudian jangan lupa di-submit lagi gitu ya. Nah, mungkin untuk memberikan gambaran juga yang lebih komprehensif gitu ya, saya coba demokan juga. Jadi ini devel ya, maksudnya ini belum bisa Bapak Ibu lakukan, jadi nanti setelah dibuka baru bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang diusulkan akan muncul pop-up seperti ini. Nanti tinggal klik mengikuti. Kalau mengikuti, nah kalau misalnya tidak mengikuti, Bapak Ibu bisa pilih alasannya apa. Misalnya sakit, tidak berminat, dan seterusnya. Nah, walaupun misalnya sebelumnya udah pilih tidak bersedia dan ingin berubah pikiran, ini tinggal diklik berubah pikiran. Nah, kemudian klik mengikuti. Nah, nanti seperti ini. Jadi dari IPKB akan mengecek data Bapak Ibu gitu ya, kesesuaian seperti apa terhadap persyaratan. Dan ini datanya misal ada yang tidak sesuai kemudian ada perbaikan, nah itu Bapak Ibu bisa mengecek 24 jam setelah pengecekan terakhir gitu ya. Jadi misal Bapak Ibu melakukan pengecekan sekarang kemudian ada tidak sesuai, nah kemudian siangnya misal ini jam 11 lah, anggap ini jam 11, kemudian ada data yang tidak sesuai ketika Bapak Ibu ngecek pendaftaran di jam 11 tersebut, kemudian Bapak Ibu melakukan update data di jam 2 siang gitu ya. Nah, kemudian data di jam 2 siang ini juga terupdate di BKN ataupun di ruang GTK. Nah, itu nanti baru akan kita ambil lagi data terkait itu jam 11 esok harinya, jadi 24 jam gitu ya. Nah, jadi jika memungkinkan Bapak Ibu bisa ngecek datanya dari sekarang agar ada waktu untuk memperbaiki data gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika sudah sesuai, ini dari sistem akan mengenable tombol daftar gitu ya. Ini tinggal diklik daftar. Nah, nanti tinggal dilengkapi isian datanya. Nah, nanti setelah dilengkapi, misalnya jadi misalnya setelah dilengkapi datanya seperti ini, nah ini diklik ubah, kemudian bisa dilengkapi gitu ya, di input manual, kemudian nanti setelah terchecklist, termasuk juga data pelatihan dan juga dokumen unggahan. Ini tadi formatnya bisa JPG, PDF, ataupun PNG gitu ya. Nah, ini maksimalnya adalah 1,5 mega sampai 2 mega gitu ya. Nah, nanti ketika sudah dilengkapi, nanti kita juga akan selalu ingatkan gitu ya. Jadi ketika sudah lengkap semua, tapi Bapak Ibu belum klik kirim berkas, nanti kita akan munculkan stopnya terus-terusan gitu ya, biar nggak terlupa. Nah, ini nanti tinggal diklik kirim aja di sini bisa. Nah, ini konfirmasi, nanti datanya akan terkirim gitu ya. Jadi ini baru dianggap mendaftar tuh pada saat klik kirim berkas gitu benernya. Nanti ketika ada perubahan,
Bapak Ibu bisa tinggal klik di sini gitu untuk melakukan berkelajuan dan juga melakukan revisi. Belum. Ya, baik. Itu kalau dari sisi teknis pendaftaran ya. Mungkin sebelum ke Mas Made, saya mau nutup juga dengan pantun gitu ya. Jadi pergi ke taman memetik melati, harusnya sorot di pagi hari. Jika pendaftaran sudah dipahami, mari siapkan berkas dan daftar mandiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sepertinya saya kembalikan ke Mas Made. Baik, terima kasih banyak Mas Dipak atas paparan materinya ya, menjelaskan secara detail bagaimana proses pendaftaran di sistem informasi SIM PKB. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita sudah mendengarkan dua materi yang sangat komprehensif dari dua narasumber prioritas kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab biar bisa langsung menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ataupun kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh teman-teman di lapangan. Kita langsung saja. Kita boleh buka dari pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke Q&A yang telah dikurasi oleh teman-teman panitia. Sebelum nanti kita juga memberikan kesempatan kepada mungkin Bapak Ibu yang sudah raise hand ya. Kita boleh dibantu untuk pertanyaan yang pertama. Dan kembali kami mohon kesediaan kepada Ibu Irma dan Mas Dipak untuk dapat bergabung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Kami persilakan kepada tim panitia. Baik, sembari menunggu tampilan paparan materinya, juga saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi presensi yang mana tautannya telah disampaikan di fitur chat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk penyampaian presensi tidak dilakukan di fitur Q&A, sudah langsung mengisi presensi pada tautan yang sudah disiapkan. Baik, ini sudah tampil Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Evi Ristianti. Izin bertanya, saya sudah masuk data calon PKJ, namun sampai hari ini belum ada panggilan di SIM PKB. Nah, untuk pertanyaan pertama kami persilakan mungkin dari Bu Irma dan juga Mas Dipak. Itu Bu Irma terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih Mas Made. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya, saya masih ingat ya pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Di mana Bu Erti, mohon koreksi Bu Erti, namanya menanyakan namanya sudah ada, sudah terpanggil, ya seperti itu ya. Namun di dalam akun SIM PKB tidak keluar. Betul. Benar? Iya. Nah, ini kenapa? Mau yang pertama, yakin dulu Bu, apakah memang namanya sudah benar sudah terpanggil seperti itu. Kemudian dengan cara apa? Berkoordinasi ke dinas pendidikan. Berkoordinasi ke dinas pendidikan terkait dengan pengusulan nama ibu gitu ya. Misalnya saya memang secara jadi saya jelaskan sedikit bahwa data peserta UKKJ itu mengacu pada data potensi. Nah, data potensi ini dari mana Bapak Ibu? Yang pertama, data potensi ini kami tarik dari data CASN. Berasal dari data CASN. Kemudian data CASN ini diverval oleh kami secara sistem dengan data Dapodi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari data Dapodi tadi kemudian ditarik ke dalam sistem SIM PKB, kemudian diserahkan melalui sistem juga ke dinas pendidikan.
untuk apa? Untuk dilakukan verifikasi, Bapak Ibu, dilakukan verifikasi data tersebut. Nah, setelah dilakukan verifikasi, ya, verifikasi data, kemudian ternyata diperlukan ada data pengusulan guru nih, Bapak Ibu. Nah, data pengusulan guru kami berikan lagi ketambahan waktunya untuk pengusulan. Tampilannya simpeng kabeh nggonane. Setelah ada pengusulan, Iku sing 2026 dinas nih yang wis sudah muncul. tahu nih Bapak Ibu Belum toh? bahwa si Irma ada secara Ayo, data lah, wih, kok potensi. enak Kalau memang kok Bu burung Irma muncul. ini Ini sing adalah benar ini sing dia diinginkan guru dan pengumuman masih mengajar 2025 pada loh, guru sih, tersebut, An. berarti nantinya tetap Ya toh? di Sing nggak okein lulus sama gitu. dinas pendidikan. Oh. Nah, setelah itu Bapak Wis Ibu, nek no. data tersebut Oke. udah masuk dalam sistem kami, kemudian dari sistem Kan soalnya dulu PKD ini masanya kan tanggal 2. mengeluarkan Sebetulnya hari notifikasi ini kan pidana wis kepada beres. calon peserta. Mungkin lebih lengkapnya bisa disampaikan ditambahkan oleh Mas Diko. Oh, sok. Silakan mungkin. Ya wis. Ngono aku lho sampai enek ping loro lagi. 2023 gak lulus. 2008 gak lulus. Aplikasi ya, jadi mungkin sudah masuk sebagai Ya potensi, wis. tapi bisa jadi belum diusulkan gitu. Baik, Oh, selamat pagi, jadi selamat nanti, Bapak Ibu semuanya. kalau Selamat pagi Ibu bagi merasa seluruh nanti, guru hebat di seluruh sudah diusulkan, nanti jam 12 kan harus dimulai dibuka pendaftaran. Nanti bisa dicek di beranda di TKB, di situ paginya. Nanti kalau muncul konfirmasi berarti sudah diusulkan. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Jadi nanti silakan diceknya nanti. Luar biasa. Baik, terima kasih kami ucapkan dan sesi khusus sosialisasi pendaftaran KKJ Jabatan Fungsional Guru tahun 2026. Nanti jam 12 Bapak Ibu sembari mengkonfirmasi ke dinas pendidikan ya, apakah memang benar nama Bapak Ibu diusulkan. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Kami mohon untuk dapat bantu ditampilkan. Oke, ini dari Bapak John Rajapono dari NTT ya. Bagaimana dengan guru yang tidak memiliki SK jabatan fungsional guru? Apakah tahun ini masih bisa menggunakan surat keterangan dari kepala dinas atau alternatif surat keterangan dari kepala cabang dinas pendidikan khusus yang mengalami kesulitan kondisi geografis wilayah? Ya, mungkin kebijakan seperti ini kami persilakan kepada Bu Irma. Ya, terima kasih Mas Made. Bagaimana dengan guru yang tidak memiliki SK jabatan fungsional guru? Saya tanya kembali Bapak, apakah ini guru yang bersangkutan masih sebagai guru pelaksana atau sudah jabatan fungsional guru? Tuh. Nah, mohon yang pertama, saran kami, mohon dilakukan pengecekan pada jabatan terakhir si guru yang tersebut. Kekhawatirannya ternyata gurunya adalah masih guru pelaksana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang di tahun 2024 ya 2025 ada kebijakan dari kami bahwa seandainya guru yang sudah keluar jabatan fungsionalnya ya, namun ternyata belum mengikuti UKKJ. Tapi berarti dia dengan menggunakan surat keterangan dari kepala dinas pendidikan. Ya, mengatakan tadi sudah saya sampaikan di paparan menggunakan surat keterangan dari dinas pendidikan untuk bahwa yang bersangkutan adalah jabatan fungsional guru gitu. Namun belum memiliki SK jabatan itu. Nanti mohon Bapak Ibu di cross check kembali ya. Yang pertama terkait apakah benar sekarang atau sebagai guru pelaksana, karena di sekolah di daerah ini masih banyak Bapak Ibu yang ternyata belum memiliki jabatan fungsional guru, tapi masih sebagai guru pelaksana. Nah, terkait dengan yang masih sebagai guru pelaksana ini, dulu di tahun 2023, di tahun 2024, kami sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti, untuk diusulkan
menjadi jabatan fungsional guru. Namun pada hari ini ya kami juga kaget, oh ternyata masih ada nih guru yang belum memiliki jabatan fungsional guru. Nanti ini akan menjadi PR bagi kami. Tapi yang mohon dilakukan pengecekan ya, karena tadi saya sudah sampaikan memang di 2023 2024 guru yang masih belum jabatan fungsional kami berikan kesempatan mengikuti UKKJ. Yang 2024 yang mengikuti UKKJ, yang 2023 itu dilakukan pengusulan. Itu. Nah, kemudian ternyata masih ditemukan Bapak Ibu, masih ada guru yang belum jabatan fungsional. Akhirnya di 2025 mengacu pada surat edaran dari Menpan RB saat itu, akhirnya kita lakukan UKKJ untuk guru yang belum jabatan fungsional. Bagi yang golongan 3C ke atas, dia mengikuti UKKJ. Bagi golongan 3C yang 3C ke bawah, ini cukup dilakukan pengusulan, gitu. Oke. Nah, niku mengke jelas ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan yang ini saya belum memiliki. Ya, terkait dengan pertanyaan, mohon dilakukan pengecekan kembali apakah masih guru pelaksana atau sudah jabatan fungsional. Kekhawatirannya ternyata masih guru pelaksana. Kalau dia masih guru pelaksana, maka ini kami perlu berkoordinasi kembali ke tim asesmen dan meminta arahan pimpinan bahwa ini masih ternyata masih tapi anu ngeten mawon Pak Ibu, nuwun tulung jenengan matur teng Pak Samsul Pak Ibu. Seperti tahun sebelumnya. Nggih, jangan matur. Boleh saya tahu saya Pak bisanya yang memberikan pertanyaan bisa menghubungi helpdesk kami. Apakah yang pertama terkait dengan apakah sebagai guru pelaksana atau sudah jabatan fungsional, itu yang pertama. Kemudian berarti kalau tak telepon Pak Samsul pengecekan terkait dengan pangkat golongannya, pangkat golongan. Kalih napa pimpinan karena kalau dia sudah golongan 3C ke atas berarti sudah ahli pertama. Niku kirang kathah nggih sing ruang 7 niku nggih. Berarti harus mengikuti UKKJ. Nah, kalau dulu memang untuk 3B, 3A, 3B itu cukup kirang diusulkan saja melalui sistem yang ada di BKPSDM. Nah, ini Ibu yang Bapak yang bertanya, mohon dilihat kembali, melakukan pengecekan kembali dan berkoordinasi ke Dinas Pendidikan, serta tidak ketinggalan adalah BKPSDM-nya. Mohon mengecek kembali ya, itu dulu. Terima kasih. Baik, kami kembalikan kepada Mas Made. Baik, terima kasih banyak Bu Irma. Sepertinya sudah cukup jelas ya tadi penyampaian dari Bu Irma terkait dengan kendala SK. Kami lanjutkan ke pertanyaan ketiga Bapak Ibu yang sudah dikurasi dari KNE yang telah masuk. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang tadi pertanyaan sudah terjawab ya, tidak menanyakan kembali melalui KNE ataupun melalui rahasia ya. Kami persilakan untuk yang bisa menampilkan pertanyaan berikutnya. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ini masih dari teman-teman. Assalamualaikum. Dan yang ditemani oleh Pak Asep Samsudin. Pak Saiful kalau telepon, nek siang mungkin mboten saged ya Pak Samsul. Sagede jam segini. Apakah ada UKPJL perpindahan dari jabatan Halo. kepala sekolah? Apakah ada UKPJL untuk guru? Silakan mungkin kembali ke apa nih Bu? Break kontrol ke istrinya. Terima kasih Mas Made. Apakah ada UKPJL dari JF guru ke kontrol JF sakit mawon boten. Wis mawon Pak. Mohon izin Bapak karena memang hari ini kami hanya membahas terkait dengan coaching klinik untuk JF guru. Tapi kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama, kami mendapatkan informasi dari direktorat terkait dengan JF pengawas sekolah. Yang pertama, apakah ada terkait dengan UKPJL ini? Ternyata masih banyak kabupaten, kota, provinsi yang mana belum mengangkat ya pengawas sekolahnya yang telah mengikuti UKPJL. Nah ini juga menjadi kendala bagi tim asesmen pusat
untuk melakukan UKPJL dari JF guru ke JF pengawas sekolah. Nah, terkait dengan apakah nanti di tahun 2026 ini akan ada UKPJL terkait JF guru ke pengawas sekolah, maka sementara Bapak Ibu kami tangguhkan pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh pada saat pelaksanaan sosialisasi sekaligus ya sosialisasi untuk JF pengawas sekolah. Itu ya Bapak Ibu, tapi kami sudah menyampaikan sedikit terkait bahwa pelaksanaan UKPJL ini perlu ditinjau kembali dulu bagaimana dengan karena memang Bapak Ibu di tahun 2025 itu mau dilaksanakan UKPJL, tetapi terkendala ternyata masih ada kabupaten kota provinsi yang belum mengangkat gurunya pengawasnya yang sudah mengikuti UKPJL. Itu nanti jadi untuk lebih jelasnya nanti akan dijawab oleh teman-teman dari Direktorat KSPS, atau mungkin di dalam room ini ada Mas Zainal yang lebih lengkap untuk memberikan penjelasannya. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah ada UKPJL untuk guru, untuk JF guru. Ya, pertanyaannya ini sangat bagus. Nah, memang Bapak Ibu, ini banyak nih kebutuhan guru kita, kebutuhan untuk guru kita di Indonesia, di mana masih banyak ya sekolah-sekolah yang ternyata masih kabupaten kota yang di mana masih kekurangan guru. Nah, yang pertama, secara regulasi memang ada yang namanya UKPJL untuk guru dengan persyaratan memiliki sertifikat pendidik. Itu yang mengikuti UKPJL. Namun Bapak Ibu secara jadwal, secara penjadwalan di kami belum menjadwalkan pelaksanaan UKPJL untuk JF guru. Jadi yang baru kami lakukan penjadwalan ini adalah UKKJ untuk JF guru. Untuk UKPJL kami belum melakukan penjadwalan. Namun hal ini kami akan melaporkan ke pimpinan untuk meminta arahan apakah diperlukan untuk melakukan UKPJL untuk JF guru. Gitu. Seperti itu ya Pak Made. Baik, terima kasih Bu Rumah, sudah sangat jelas ya informasi. Kan kemarin Kita masih ada pertanyaan Bu Rumah, masing-masing kita masih kasih berlanjut untuk mungkin sampai di maksimal sekali mungkin 11.30 ya. Boleh pertanyaan berikutnya? ya nanti kurikulum yang selanjutnya berdasarkan Pertanyaan berikutnya yang sudah dirangkum dari Bapak Abraham Ibra dari Distrik Kabupaten Baru ya. Kami sudah mengusulkan peserta sesuai kuota, tapi masih banyak yang memenuhi syarat belum diusulkan karena kuota terbatas. Bisakah kami usul lagi untuk periode 2 di bulan September 2026? Kembali lagi Bu Irma mengenai kebijakannya seperti apa, kebijakan programnya disilakan. buku panduannya tuh udah saya terima, nanti saya tinggal dipraktekin. iya apa Yang bilang nanti yang Mbak setelah selesai rapat. Ya, oke Bapak Bu. Ada iklan yang lewat. Tapi nanti kalau Oke, tadi pertanyaannya apakah boleh kami mengusulkan, tadi mohon izin bisa dikeluarkan lagi, apakah kami bisa apakah boleh mengusulkan Untuk di bulan September. mengusulkan kembali ya untuk di bulan di periode berikutnya. Yang pertama Bapak Ibu, siapa sih peserta di periode 2? Nah, ini kita harus jelas dulu ya. Siapa sih peserta di periode 2 gitu. Nah, peserta yang di periode 2 yang pertama adalah para peserta yang belum lulus di periode 1. terus masuk itu Yang Mas belum lulus yang di ada periode itu 1. kalau lulusnya kalau Nah, kalau di dua, saya menarik kembali benang merah. Kalau di dua pelaksanaan UKKJ di 2024, ya itu peserta UKKJ di periode 2, ya adalah peserta yang bukan peserta yang tidak lulus di periode 1. Nanti ketika di periode 3 baru bisa mengikuti yang tidak lulus di periode 1 baru bisa mengikuti di periode 3. Nah, di periode di 2025 hanya 1 kali pelaksanaan. Nah, kemudian di 2026 ini kita melaksanakan di 2 kali, Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu ternyata tidak lulus di periode 1, ya tidak lulus di periode 1,
maka dibolehkan untuk mengikuti UKKJ di periode 2. Nih, itu yang pertama, itu peserta. Jadi peserta UKKJ di periode 2 adalah salah satunya adalah peserta dari yang tidak lulus di periode 1. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adalah peserta yang kedua adalah peserta dari kabupaten kota yang sedang proses dalam penetapan Menpan RB dan sekarang sedang menunggu sudah melakukan upload di dalam sistem ternyata tanggal 21 itu penjemputan. Ya, karena kan sistem kan biasanya formasi Bapak Ibu, jadi satu Bapak tahun Ibu di sini ada guru yang satu tahun ini kan nggak ada libur paham tuh. tentang sistem Nah ini formasi. kelihatannya wali Jadi karena santri itu sistem banyak formasi yang ini hanya ngeluh. bisa Pengennya di dibuka liburnya oleh disamakan. operator PSI, Nah, tanggal 21 ini formasi berusaha dengan kalian yang itu. ada di Dinas Pendidikan dengan BKPSDM. Kecuali diundur Gitu. belum melu. Jadi peserta yang di 2002 yang di Nah, periode oke, 2 kan adalah pun ikut, toh. peserta dari Disampun. ini Nah tadi pun matur Pak Har. peserta dari yang sedang menunggu yang sedang menunggu di sistem yang belum sempat kami masukkan ke dalam periode 1 seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apabila ternyata kuotanya masih mencukupi masuk di periode 2, maka ini akan didiskusikan kembali oleh tim asesmen apakah akan permintaan Bapak diperbolehkan untuk melakukan pengusulan di periode 2 seperti itu Bapak. Jelas ya Pak ya? Jadi akan didiskusikan kembali apakah ini tadi Bapak Ibu bahwa peserta kami yang ada di periode 2 adalah peserta yang sudah saya sebutkan tadi yang belum lulus di periode 1, kemudian yang sekarang pesertanya di mana di mana kabupaten, kota dan provinsi serta kementerian lembaga lain yang sedang menunggu di dalam sistem untuk diundang dalam pengusulan di periode 2 seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada Mas Dayat di sini bisa menambahkan terkait dengan hal demikian. Kami persilakan. Kebetulan Mas Dayat Bapak Ibu adalah tim data dari kami yang terkait dengan pengusulan peserta. Kami persilakan mungkin Mas Daya dan mau menambahkan. Gimana tadi Mbak Eka? Iya. Ya. Izin Mas Dayat saya ulang kembali. Ada pertanyaan sepertinya pertanyaan tersebut dari kabupaten kota, di mana dari dinas pendidikan ya, di mana mengatakan bahwa kuota kabupaten kotanya untuk mengikuti UKKJ ini berlebihan jumlahnya yang akan mengikuti, sedangkan yang kami berikan di dalam sistem itu terbatas. Nah, kemudian Mas Dayat, kami sudah memberikan jawaban tadi. Yang pertama, peserta yang mengikuti UKKJ di periode 2 di tahun 2026 adalah peserta dari yang pertama yang belum lulus mengikuti UKKJ di periode 1. Kemudian peserta yang kedua adalah peserta yang di mana kabupaten, kota dan provinsinya sedang menunggu di dalam sistem formasi yang akan nanti ditarik menjadi peserta di tahun 2026 atau sedang menunggu di penetapan formasi oleh Menpan RB. Nah, apakah ini kabupaten kotanya yang masih ada masih banyak gurunya mau mengikuti UKKJ, namun ternyata terbatas dalam pemanggilan di sistem secara potensi. Gimana Mas Daya? Apakah disesuaikan dengan jumlahnya? Betul, yang pertama memang
guru yang mengikuti UKKJ di periode satu yang belum lulus itu bisa mengikuti UKKJ kembali dari periode kedua. Kemudian Saya kan udah bagi daerah yang baru mendapatkan penetapan Menpan setelah tanggal 22 April kemarin ya, itu bisa mengikuti UKKJ di periode kedua. Namun untuk yang periode pertama itu akan dilihat kembali kebutuhannya memenuhi atau tidak. Koordinasinya sudah kita sekian, tapi ternyata eksisi jika eksisinya bertambah gitu ya di guru hari pertama, nah itu akan dihitung kembali karena ada lowongan kebutuhan itu kan formasi dikurangi dengan guru yang sudah menduduki di jabatan tersebut tuh. Jadi tetap ada perhitungan kembali, tidak sepenuhnya formasi totalnya gitu ya. Misal total 500 tapi eksisi ada berapa gitu. Nah berarti eksisi formasi di bantu nanti bisa lowongannya berapa, nah itu ya dapat mengikuti UKKJ, jadi tetap dibatasi oleh lowongan kebutuhan. Begitu Bu. Ya, baik, Pak Dayat, terima kasih banyak pencerahannya, Bapak Ibu yang sebagai penanya. Jadi jelas ya Bapak Ibu sudah kami jelaskan tadi bahwa yang terakhir kita kembali lowongan kebutuhan, karena yang pertama tadi Bapak Ibu di dalam penetapan dari yang pertama dari sisi SK penetapan Menpan, surat keputusan atau surat penetapan dari Menpan yang dimana misalnya JF ahli muda ya, misalnya kebutuhannya hanya 200, walaupun kabupaten kota Bapak ya ada 300, tapi karena hanya penetapan dari Menpan hanya 200, maka kami harus mengikuti di 200 ini Bapak Ibu, walaupun ternyata kabupaten kota Bapak ini kelebihan 100. Jadi tetap kami mengambil di angka 200 sesuai dengan penetapan Menpan. Kecuali Bapak Ibu misalkan ternyata yang baru bisa masuk di UKKJ di data kami misalnya data penetapan Menpan di 200 misalkan ya 200, ternyata baru yang bisa mengikuti UKKJ 100. Jadi Bapak masih ada kelebihan nih 100. Nah, ini akan kami tinjau kembali seperti itu. Selanjutnya terima kasih Mas Dayat yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Perlu kami sampaikan bahwa Mas Dayat ini adalah tim data dan tim formasi kami juga di dalam satu sistem asesmen. Terima kasih banyak Bu Kami Irma dan Pak Dayat. Jawabannya kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Dimulai dari Bapak Ibu yaitu pertanyaan terus ya. teknis penanganan Jadi juga. dia Kami buat persilakan. orang aja, tapi yang mengoperasikan akun itu bukan Berikutnya kita masih ada waktu kurang lebih di 10 menit ya di meja lagi ya. di mat. Oh, Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Hesti. Bagi Bapak Ibu terkait pendaftaran secara mandiri melalui PKB mulai tanggal 2 sampai dengan 8 Juni. Yang mau saya tanyakan apakah sudah mulai, karena di SIM PKB saya belum tersedia, masih belum tersedia untuk pendaftarannya. Oke, ini mungkin boleh dibantu dijelaskan oleh Mas Tifap ya. Seperti yang tadi saya sampaikan baru mulai jam 12 ya mungkin Mas Tifap. Oh, jam 12. Ya, jadi nanti untuk Bapak Ibu mengetahui sudah diusulkan sebelumnya nanti mulai jam 12 gitu. Jadi kalau tepatnya muncul berarti sudah diusulkan seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Tifap. Jadi clear ya Bapak Ibu ya, bisa dimulai memang dari tanggal 2 tapi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya Mas Tifap ya. Kita coba berlanjut ke pertanyaan berikutnya atau masih ada pertanyaan berikutnya? Nah, Dok, berikutnya aku jaluk dari tolong ya. Madi Egi, Ini nanti izin bertanya untuk serahkan memastikan neng bahwa kamu LSP. turut administrasi di Ruang mana LSP kami ki mendapatkan lorong informasinya. untuk memastikan lorong semua gitu, Mas. kelengkapan uji formulir Sebelah kirinya ya. pilkada. Kami persilakan So, jenengmu? kembali, mungkin Mas Tifap. Melani DKV. Nah, aku tolong kayak nih.
Melanie Ricardo. Nanti ketika sudah lulus administrasi dan segala macam itu nanti Ora ditekoni saka Panton. KJ-nya, jadi baik itu diluluskan atau tidak lolos, misalkan dari masing-masing step gitu ya, mulai dari administrasi, kemudian nanti hukum dan segala macamnya, itu nanti bisa dipantau di UKKJ-nya seperti itu. Jadi nanti akan ada pop-up notifikasi seperti itu. Jadi kalau sampai lulus pun nanti ada pop-up kelulusan, beserta nanti ada menu untuk mengunduh sertifikat. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Iva. Kita pertanyaan berikutnya. Seperti ini pertanyaan ini cukup teknis terkait dengan proses riset semua si PKP guru, baik yang sudah pernah ikuti uji yang tidak lulus tahun sebelumnya dalam pengawas karena masih tampilannya tidak berubah. Assalamualaikum. Wajib Bu Irma atau Mas Dipa, apakah ini terkait atau seperti apa? Loh, lah sudah saya kirim itu. Sudah saya kirim di grup itu. Sudah saya kirim di grup. Jangan gulir ke atas. Ini persiapan boyongan. Oh, nggih Bu. Jadi nanti mulai jam 12 ketika pendaftaran itu dimulai. Oh, itu nanti Bapak Ibu di beradanya akan mulai nanti ketika konfirmasi bersedia sampai dengan mendaftar, nanti berada si UKKJ-nya itu akan menyesuaikan dengan data keikutsertaan Bapak Ibu di periode terakhirnya itu kapan. Jadi misalkan nanti misalnya sebelumnya adalah di 24 gitu ya, nah kemudian tahun ini ikut lagi. Nah nanti ketika sudah klik daftar, itu maka si UKKJ-nya itu akan menyesuaikan tampilannya sesuai dengan periode saat ini. Jadi nggak perlu di riset seperti itu. Ya, menurut saya sih sudah cukup jawaban dari Pak Mas Diva. Mas Made dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak Bu Irma. Baik, Bu Irma dan Bapak Ibu narasumber, mungkin kita coba satu penanya ya dari Bapak Ibu yang sudah ya. Sekali lagi Bapak Ibu mohon izin kita banyak ya apabila kami mohon untuk dapat menurunkan tangannya sehingga kita bisa memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan berbeda. Kita coba berikan kesempatan kepada Ibu Siti Khadijah. Sudah kami berikan akses untuk mengaktifkan mikrofonnya dan juga videonya. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tidak on kamera. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, untuk yang angka kreditnya tidak memenuhi atau belum memenuhi, tapi dapat undangan di SIM PKB-nya. Nah itu apakah dikliknya bersedia atau tidak? Kalau misalnya tidak bersedia, takutnya ketika tidak lulus kan tidak bisa ikut lagi di tahap 2. Itu yang pertama. Yang kedua, pak yang digunakan itu apakah hanya pak akhir tahun ataukah pak triwulan 1 boleh digunakan? Meskipun di pak akhir tahun misalnya sudah memenuhi, tapi apakah tetap harus ditambahkan dengan pak yang triwulan 1? Termasuk juga untuk SKP-nya, apakah hanya SKP akhir tahun ataukah SKP dengan triwulan 1? Itu yang kedua. Yang ketiga, sertifikat pelatihan tahun berapa saja yang bisa diakui untuk administrasi UKKJ ini. Itu yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Irma, Bu Mas Diva, ada Mas Teh juga ya. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bu Cucu. Mungkin pertanyaan pertama, jika angka kredit tidak memenuhi ya, apakah di aplikasinya nanti tersedia? Yang terakhir masih kelas 2. Ya, pertanyaan kedua mengenai paknya PAK-nya yang digunakan dari tahun sebelumnya saja ataukah triwulan? Mungkin 2 pertanyaan ini dulu.
kami persilakan kepada Bu Irma ya mungkin. Silakan Bu Irma. Iya. Saya jawab apakah PAK yang belum mencukupi tadi ya, bagus banget pertanyaannya ya Bu ya. PAK yang belum mencukupi tapi dia terpanggil. Ya pertama itulah tadi Kak sudah sampaikan secara di materi tadi ada yang namanya verifikasi dokumen. Ada verifikasi dokumen. Apa sih fungsinya? Ketika ada ternyata ini kan yang bekerja Bapak Ibu adalah sistem. Jadi memang berikan persyaratan bahwa untuk JF ahli pertama ke muda itu 100 angkanya 100. Nah, untuk yang muda ke madya itu 200. Madya ke utama itu 450. Nah, ternyata ini kan ini persyaratan. Dan dalam petunjuk teknis kami juga disampaikan demikian. Nah, ternyata Bapak Ibu di dalam sistem ini kan yang bekerja ini adalah sistem Bapak Ibu yang kami kekuasaannya belum. Ternyata ada yang belum terfilter. Nih, ada yang belum terfilter, artinya terpanggil secara sistem sebagai peserta potensi, atau bahkan kami tidak memanggil secara sistem, secara data potensi, tapi ternyata diusulkan oleh dinas nih, sehingga di dalam SIM PKB ternyata dia guru yang bersangkutan masuk sebagai undangan untuk mengikuti UKKJ. Nah itu Ibu tadi kami silakan yang bersangkutan memang masuk nih Ibu sebagai peserta UKKJ. Tapi nantinya ketika yang bersangkutan mendaftar, oh ternyata yang bersangkutan ini tidak lolos secara dokumen. Nah, kemudian pertanyaannya tadi saya menarik juga, apakah ini mendaftar? Ya, apakah ini mendaftar? Nah, silakan. Kan di dalam mendaftar, kan di dalam sistem tersebut itu ada pertanyaan, apakah Anda bersedia gitu, apakah bersedia? Jika sudah, saya sudah tahu bahwa saya ini ternyata dokumen saya, PAK saya yang saya dari JF muda ke madya, JF ahli muda ke madya ternyata belum mencapai 200, ternyata baru 100. Ya, misalkan seperti itu, atau baru 150 atau berapa, belum capai 200 misalkan. Karena sudah tahu ya udah tinggal karena ada tombol, ada fitur di situ untuk mengklik bersedia dan tidak bersedia. Apabila Bapak Ibu ternyata ya udah karena saya sudah tahu PAK saya tapi saya terundang, maka silakan diklik tidak bersedia kalau memang tidak bersedia, seperti itu Ibu. Kemudian yang pula triwulan dan sebagainya. Ya, tadi saya sudah jelas menyampaikan bahwa di PAK terakhir ini akan diverifikasi oleh tim verifikator kami, artinya tim verifikator dari tim asesmen. Jadi ada verifikator, petugas verifikator dari tim asesmen, yaitu yang akan melakukan verifikasi tersebut terkait dengan PAK yang mana ya. Itu tadi ada yang namanya dalam lini masa ada yang namanya verifikasi. Jadi yang jelasnya adalah PAK terakhir ya, karena kan ini mohon maaf Pak Ibu Bapak, saya nggak tahu lah, karena memang ada beberapa kabupaten, kota dan provinsi ternyata hanya mengeluarkan PAK hanya 1 kali dalam 1 tahun. Ada ternyata juga 2 kali misalkan per semesteran, ada per triwulan. Nah ini nanti Bapak Ibu kami akan melakukan verifikasi PAK yang seperti apa, karena kan kami tidak bisa juga menyebut oh ini tidak dipakai, ini yang digunakan dari ternyata PAK-nya ini adalah sudah ketentuan dari kabupaten. Untuk itu perlu kami melakukan
verifikasi kembali seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, pertanyaan ketiga tadi saya lupa, saya banyak banget pertanyaan. Tiga itu terkait dengan sertifikat kalau melalui lumayan. Ya, sertifikat Oh, ya. tahun berapa yang diterima? Nah, Ibu mohon maaf, untuk UKKJ tadi dokumennya ada 6, ya, ada dokumennya ada 6, dan kami tidak dalam melaksanakan UKKJ ini, persyaratan UKKJ tidak ada membutuhkan sertifikat lainnya atau sertifikat pendukung, maaf ya. Misalnya kalau dulu misalnya kenaikan pangkat dari 4B ke 4C, ya, ada lampiran sertifikat pendukung, misalnya mengikuti seminar seperti itu ya, mengikuti pelatihan, workshop dan seterusnya. Jadi dalam mengikuti UKKJ Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan bahwa hanya 6 dokumen yang perlu dipersiapkan. Jadi nggak banyak-banyak Ibu, nggak ada sertifikat. Mohon maaf Ibu, Ya, jelas. tapi tadi di CV itu ada harus dimasukkan pelatihan di CV, yang di CV-nya. Tadi dijelaskan oleh Pak siapa saya lupa namanya, bahwa di CV harus menuliskan pelatihan 3 pelatihan yang sudah diikuti. Oke, betul. Tapi kalau lewat Betul. scan langsung bisa. Ibu CV itu kalau di dalam CV tapi tidak perlu diupload Ibu, tidak perlu diuploadnya. Misalnya sertifikat apapun itu yang Ibu miliki yang terkait dengan profesi Ibu, silakan cukup ditulis, ya, dimasukin di dalam CV sebagai apa? Sebagai suplemen penambahan dari prestasi Ibu, seperti itu. Namun dokumen yang perlu di-upload itu hanya 6 dokumen. Bu, paham. Ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kami kembalikan ke Bapak Made, Mas Made. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Ini ya namanya. 3 pertanyaan langsung ya. Baik, Bapak Saya Ibu, tetap seperti kata yang masalah saya mau. sampaikan di penghujung waktu. Ngapa ya? Terus ini masalahnya harus ditangani Bu. Oh, loh kok gini Pak? Ini wis ampun. Alhamdulillah sebuah proses ini harus kita laksanakan. Semoga informasi yang disampaikan hari ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semua calon peserta uji kompetensi dari seluruh Indonesia. Saya Made mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Sekali lagi juga kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh narasumber kami yang setelahnya dari jam 9 pagi tadi, yang mana dari awal seperti Dirjen, ada Bapak Direktur, narasumber hebat kita ada Bu Irma, kemudian ada Mas Difat, ada Bu Neng. Terima kasih banyak. Izin untuk sesi sosialisasi ini kita tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang endi. Kalau kompetensi guru makin gemilang, pendidikan Indonesia maju berkali lipat lagi. Satu lagi, bunga melati di atas meja, haruk semerbak di dalam kamar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semua Bapak Ibu. Terima kasih. Kasih kembali. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih Mas.